Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita akan menjelaskan terkait langkah-langkah pelaksanaan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah bimbingan kelompok bebas dan yang kedua adalah bimbingan kelompok tugas. Untuk kesempatan ini kita mulai dari penjelasan langkah-langkah pelaksanaan bimbingan kelompok bebas. Dalam melaksanakan bimbingan kelompok, ada 4 tahapan yang harus kita penuhi. Yang pertama, itulah yang dikatakan dengan tahap pembentukan. Yang kedua, itulah yang dikatakan dengan tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan. Yang keempat adalah tahap pengakhiran. Di tahap pembentukan itu ada 7 langkah, mulai daripada ucapan terima kasih sampai kepada rangkaian nama. Di tahap peralihan ada 3 langkah. Di tahap kegiatan ada 5 langkah dan di tahap pengakhiran ada 6 langkah. Kita mulai dari tahap pembentukan. Di awal bimbingan kelompok, sewaktu mau mengawali atau memulai bimbingan kelompok, ucapan yang pertama disampaikan adalah ucapan terima kasih dan selamat datang. Narasinya, ketika ingin memulai bimbingan kelompok, setelah mengucapkan salam, kita menyampaikan, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ananda, apabila dia itu siswa, atau kepada kawan-kawan, atau kepada seluruh anggota kelompok, bimbingan kelompok, dalam rangka pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Saya ulangi, di ucapan terima kasih dan selamat datang bisa dinarasikan, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta bimbingan kelompok yang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ini langkah yang pertama. Di langkah yang kedua, kita memulai bimbingan kelompok dengan berdoa. Dalam hal berdoa, bisa kita lakukan berbagai versi, boleh hanya mengucapkan basmalah, boleh mengucapkan Al-Fatihah, boleh memilih salah satu memimpin doa untuk memulai bimbingan kelompok, atau berdoa sesuai agama masing-masing. Kalau ternyata ada perbedaan keyakinan. Di narasi pertama bisa kita sampaikan, untuk mengawali bimbingan kelompok kita, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Atau versi yang kedua, untuk mengawali bimbingan kelompok ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Ini yang kedua. Atau versi yang ketiga, untuk memulai bimbingan kelompok ini, mari kita minta kepada salah satu kawan kita untuk memimpin doa supaya pelaksanaan bimbingan kelompok kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Atau versi yang terakhir, boleh dengan narasi, untuk mengawali bimbingan kelompok kita, marilah kita buka dengan membacakan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ini langkah yang kedua terkait dengan berdoa. Di langkah yang ketiga, kita menjelaskan, pemimpin kelompok menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, karena dalam pelaksanaan bimbingan kelompok tidak seluruh anggota sudah memahami apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Mungkin ada yang baru pertama kali melaksanakan bimbingan kelompok, atau ada yang masih belum paham tentang bimbingan kelompok. Makanya pengertian bimbingan kelompok perlu disampaikan oleh pemimpin kelompok.
Narasinya bisa diawali, oke kawan-kawan, kira-kira sudah ada yang paham atau sudah ada yang mengerti terkait dengan bimbingan kelompok? Boleh nanti ditunjuk salah satu atau semua menyampaikan. Siapa yang ingin sukarela menyampaikan pengertian bimbingan kelompok juga silahkan. Namun di akhir pemimpin kelompok akan menyampaikan terkait dengan pengertian bimbingan kelompok. Narasinya, oke, tadi sudah ada beberapa orang yang sudah menyampaikan pengertian bimbingan kelompok. Untuk lebih jelasnya, bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Saya ulangi, bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Adalah suasana yang hidup, berkembang, yang ditandai adanya interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Setelah kita menjelaskan terkait pengertian bimbingan kelompok, kita boleh masuk ke tahap ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini terkait dengan tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah pengembangan aspek pribadi, sehingga berani berbicara di depan umum, berani mengemukakan pendapat, sanggup berbeda pendapat dengan orang lain, artinya dalam menghargai pendapat orang lain, mampu dia bertenggang rasa, ataupun mampu dia menyampaikan pendapat-pendapat yang tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Ini tujuan yang pertama. Sementara tujuan yang kedua adalah memperoleh informasi baru terhadap topik yang dibahas. Kalau umpama hari ini yang dibahas dalam bimbingan kelompok terkait adalah korupsi, maka kita punya wawasan pengetahuan terkait dengan korupsi, informasi baru terkait dengan korupsi. Kalau umpama yang dibahas LGBT, otomatis kita mempunyai informasi baru terhadap LGBT. Nah, artinya di bimbingan kelompok itu bisa menambah wawasan pengetahuan, keterampilan dengan pelaksanaan bimbingan kelompok yang dilaksanakan. Terkait dengan tujuan bimbingan kelompok ini bisa kita narasikan. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok itu ada dua. Yang pertama adalah pengembangan aspek pribadi. Sehingga nanti masing-masing anggota kelompok berani berbicara di depan umum, berani mengemukakan pendapat, mampu menanggapi pendapat orang lain, mampu menghargai pendapat orang lain, mampu bertenggang rasa, dan mampu menyampaikan pendapat-pendapat tanpa harus menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Ini tujuan yang pertama. Sementara tujuan yang kedua adalah memperoleh informasi baru terhadap topik yang dibahas. Ini tujuan yang kedua dari bimbingan kelompok. Oke, setelah tujuan bimbingan kelompok disampaikan, kita boleh masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah tata cara atau menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Bagaimana cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu dengan duduk melingkar atau letter O. Kenapa harus letter O? Itu untuk mempermudah interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Sehingga di anggota kelompok itu ada kesejajaran antara satu sama lain. Narasinya yang bisa dijelaskan dari menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok bisa dengan narasi. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok ya seperti kita ini.
dengan duduk melingkar untuk mempermudah interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Ini terkait dengan langkah yang kelima. Di langkah yang keenam, kita sudah menyampaikan asas. Asas yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, atau ada asas kesukarelaan, atau ada asas kenormatifan. Mungkin nanti beda versi, beda asas yang dilakukan. Yang penting keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan itu ada dalam bimbingan kelompok. Bagaimana di kerahasiaan itu? Artinya apapun yang dibicarakan dalam bimbingan kelompok yang tidak perlu dan tidak layak diketahui orang lain wajib dirahasiakan. Keterbukaan itu kita semua boleh dengan terbuka menyampaikan ide, gagasan, pendapat, unek-unek yang pernah dibaca, pernah dilihat, pernah didengar, itu boleh disampaikan. Sukarela di sana tanpa ada unsur paksaan. Dengan sukarela menyampaikan pendapat, ide tadi, gagasan di dalam bimbingan kelompok. Yang normatif itu tentu yang dikatakan normatif adalah sesuai dengan norma yang berlaku. Narasinya bisa kita lakukan. Oke, di bimbingan kelompok ini ada beberapa ketentuan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bisa menjaga rahasia. Apapun yang tidak perlu disampaikan atau diketahui oleh orang lain, apa yang ada dalam bimbingan kelompok ini tidak perlu disampaikan. Di bimbingan kelompok ini kita harus terbuka menyampaikan ide, gagasan, pendapat, apapun yang pernah baik di dalam yang pernah dibaca, yang pernah didengar, yang pernah dialami, sampaikan saja dengan terbuka. Di bimbingan kelompok ini perlu kesukarelaan, tanpa harus ditunjuk, tanpa harus dipaksa, kita bebas menyampaikan pendapat dengan sukarela. Di bimbingan kelompok ini juga kita harus berasaskan kenormatifan. Artinya, apapun yang kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini adalah yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ini terkait dengan asas. Oke, setelah doa, mulai dari ucapan terima kasih sampai ke asas, kita sudah mulai nih menambah atau membina keakraban. Di pembinaan keakraban itu boleh kita mulai dengan perkenalan, dilanjutkan rangkaian nama. Bagaimana perkenalan yang dikatakan dengan rangkaian nama? Umpama saya Marimbun, saya asal titik-titik, dan saya lahir tanggal sekian, itu terserah apa yang disepakati, apa yang perlu diperkenalkan. Apakah nama, asal daerah, atau kelas kalau di sekolah, atau memang perlu hobi, silahkan, itu boleh-boleh saja. Rangkaian nama yang dimaksud di sini ialah kalau umpama kita dalam bimbingan kelompok ada 10 orang, kita mampu menyebutkan nama kawan-kawan anggota kelompok satu persatu. Contoh, Marimbun, Alvin, Naufal, Reza, Akhyar, itu bisa disampaikan sampai sesuai dengan urutannya. Anggota kelompok pun nanti seperti itu. Ini untungnya apa? Kalau ternyata di bimbingan kelompok kita belum saling kenal, mengenal antara satu sama lain, melalui rangkaian nama itu kita bisa mengenal satu sama lain. Kalau ternyata satu sama lain nanti sudah saling kenal, itu rangkaian namanya bisa dengan binatang yang disukai, nama-nama bunga, nama-nama hobi, bakat. Rangkaian namanya bisa terkait dengan hal itu. Gunanya satu sama lain saling kenal, saling memahami, dan saling menambah keakraban yang ada dalam bimbingan kelompok.
Ini dari rangkaian nama berarti sudah selesai tahap pembentukan. Oke, karena sudah selesai di tahap pembentukan, kita masuk nih ke tahap peralihan. Di tahap peralihan ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menjelaskan kegiatan yang akan dijalani. Artinya kita akan menjelaskan bahwa bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tanya jawab, kesiapan. Tanya jawab di sini boleh. Oke, apakah semua sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap itu bukan hanya kata-kata, namun pemimpin kelompok juga melihat melalui raut wajah, melalui mimik, melalui kesiapan anggota kelompok, apakah ada yang sakit, apakah ada yang tidak siap, itu di tahap peralihan harus dilakukan oleh pemimpin kelompok. Makanya yang ketiga langkah yang ketiga itu mengenali suasana yang terjadi dalam dalam kelompok. Kalau ternyata nanti masih ada yang kurang paham tentang pengertian, masih ragu tentang di asas bimbingan kelompok, bila perlu kembali ke tahap pembentukan. Apa yang kurang jelas? Oke, saya ulangi, di tahap peralihan itu bisa dirasikan, kita bisa menjelaskan kegiatan kelompok akan kita lanjutkan, atau kita jalani. Kemudian kita tanya jawab apakah anggota kelompok siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok melihat suasana yang terjadi pada anggota kelompok. Perhatikan satu persatu apakah ada yang kurang sehat, apakah ada yang nggak bisa melanjutkan bimbingan kelompok, atau hal-hal yang tidak memungkinkan salah satu anggota kelompok untuk terlibat melanjutkan pelaksanaan bimbingan kelompok. Kalau ini sudah selesai, berarti sudah selesai tahap peralihan. Oke, setelah tahap peralihan kita masuk ke tahap yang ketiga, namanya adalah tahap kegiatan. Di tahap kegiatan ini ada 5 langkah. Yang pertama, karena ini adalah bimbingan kelompok bebas, maka masing-masing anggota kelompok mengemukakan topik bahasan. Ciri-ciri bimbingan kelompok ini adalah ciri-ciri bimbingan kelompok topik bebas. Gimana ciri-cirinya? Tentu yang dibahas adalah masalah-masalah teraktual, yang istilahnya yang masih hangat, yang dibicarakan, yang pernah didengar, yang pernah dilihat, yang pernah dialami, atau memang yang terjadi di saat itu. Nah, bisa jadi nanti beda zaman, beda masa, beda juga yang teraktual di saat itu. Boleh membahas tentang korupsi, membahas tentang maraknya LGBT, tentang pergaulan bebas, atau zaman sekarang yang diistilahkan sering membahas tentang ponsek. Yang mana siswa sering melakukan ponsek antara berbeda jenis kelamin, antara satu sama lain, yang kadang-kadang itu juga meresahkan terutama pihak keluarga. Oke, berarti topiknya adalah topik yang bersifat umum yang tidak menyinggung masalah salah satu anggota kelompok. Inilah yang dikatakan dengan bimbingan kelompok bebas. Apa bedanya bimbingan kelompok bebas dengan kelompok tugas? Kalau bimbingan kelompok tugas, itu pemimpin kelompok yang mengemukakan topik bahasan. Artinya, pemimpin kelompok sudah mempersiapkan tema yang akan dibahas dalam anggota kelompok. Kalau yang bebas, berarti masing-masing anggota kelompok menyampaikan, menawarkan topik pembahasan yang akan dibahas dalam anggota kelompok, dalam bimbingan kelompok. Oke, itu sudah dibahas. Kita masuk kepada langkah yang kedua.
Kemudian kalau masing-masing anggota kelompok sudah mengemukakan topik bahasannya, kita tanya jawab hal yang belum dipahami terkait dengan bimbingan kelompok. Karena kalau umpama bimbingan kelompok ada 10 orang, kalau masing-masing sudah menyampaikan satu topik pembahasan, karena orangnya ada 10, tentu sudah ada 10 topik pembahasan. Tentu itu tidak bisa dibahas secara bersamaan. Karena tidak bisa dibahas secara bersamaan, makanya langkah yang ketiga adalah menentukan topik yang akan dibahas. Yang dibahas itu satu. Oke, bagaimana caranya? Kalau umpama saling mempertahankan ego, masing-masing anggota kelompok menginginkan kalau bahasan yang ditawarkannya itu yang dibahas, maka boleh sistem voting. Sistem voting, oke, siapa yang setuju dengan topik bahasan yang disampaikan oleh si A? Silahkan tunjuk tangan. Oke, siapa yang setuju dengan topik bahasan yang disampaikan oleh si B? Silahkan tunjuk tangan. Kalau yang namanya sistem voting, suara terbanyak itulah yang akan dibahas. Oke. Kira-kira inilah yang dikatakan dengan menentukan topik yang dibahas. Narasinya bisa disampaikan. Oke. Tadi semua anggota kelompok sudah menyampaikan topik pembahasannya. Karena kita di sini sebanyak 10 orang, masing-masing anggota kelompok menyampaikan satu topik pembahasan, sudah ada terkumpul 10 topik pembahasan. Tentu ini tidak bisa kita bahas secara bersamaan. Kira-kira topik siapa yang lebih kita dahulukan? Kalau ternyata tidak bisa dengan cara musyawarah mufakat, makanya kita mulai dengan sistem voting. Sehingga dapatlah nanti satu topik pembahasan yang disepakati dalam anggota kelompok. Kalau sudah dapat, maka kita bisa bahas, anggota kelompok bisa membahasnya topik itu secara mendalam, meluas, dan tuntas. Kalau umpama ada beberapa hal gimana supaya kita membahas sampai tuntas, kalau umpama kita bahas tentang LGBT, sehingga pemimpin kelompok bisa mulai nih, apa yang dimaksud dengan LGBT. Nanti seluruh anggota kelompok menyampaikan apa itu LGBT sesuai dengan persepsi, pandangan, pemahaman, atau apa yang dipahami terkait dengan LGBT. Kemudian kita bisa bahas yang kedua, kira-kira apa sih yang membuat terjadinya atau apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya LGBT. Ini yang kedua. Kalau kita persingkat, yang ketiga, kira-kira apa sih solusinya supaya saya, keluarga saya tidak terpengaruh dengan LGBT. Itu dibahas secara mendalam, meluas, dan tuntas. Boleh ditambah indikator pembahasannya dan boleh itu minimal 3. Kita tahu pengertiannya, kita tahu penyebabnya, dan kita tahu solusinya. Kalau itu sudah selesai, maka kita masuk kepada langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini adalah menyampaikan komitmen. Artinya setiap anggota mengemukakan apa yang dilakukan setelah membahas topik dengan istilah peneguhan hasrat. Kalau umpama yang kita bahas tadi tentang LGBT, apa komitmen anggota kelompok yang terkait dengan LGBT? Nah, artinya masing-masing anggota kelompok nanti mengemukakan, menyampaikan komitmen dia terhadap topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok. Kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah menyelesaikan tahap kegiatan. Karena sudah selesai tahap kegiatan, kita masuk kepada tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah tahap pengakhiran. Di tahap pengakhiran,
Langkah yang pertama, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan diakhiri. Narasinya seperti apa? Narasinya bisa disampaikan, oke, karena pembahasan kita sudah selesai, bimbingan kelompok akan segera kita akhiri. Kalau itu sudah selesai, kita masuk kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua di tahap pengakhiran, pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan pesan terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok atau kesan dari hasil pelaksanaan kelompok. Oke, sebelum kita akhiri bimbingan kelompok ini, kita akan menyampaikan kesan dan hasil pelaksanaan bimbingan kelompok yang kita laksanakan ini. Oke, silahkan kita mulai dari si A, si B, si C, atau silahkan tunjuk tangan dengan sukarela. Kalau ini sudah selesai, kemudian kita masuk kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah merencanakan kegiatan lanjutan. Tadi kita ingat ada 10 orang, ada 10 topik. Tadi yang dibahas baru satu topik. Kita boleh nih merencanakan kegiatan lanjutan. Apakah di minggu depan, apakah di hari berikutnya. Nah, boleh kita buat perencanaan. Tentu kalau merencanakan, kita tahu tempatnya, harinya, kemudian jamnya. Kalau umpama kita buatlah seminggu lagi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lanjutan. Harinya apa, hari apa, kemudian tempatnya di mana, dan waktunya jam berapa. Kalau di langkah yang ketiga ini sudah selesai, kita masuk kepada tahap langkah yang keempat, menyampaikan pesan dan harapan. Pesannya yang terkait dengan bimbingan kelompok, boleh terkait dengan pelaksanaannya dan boleh terkait dengan pesan terkait dengan topik pembahasannya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Apakah dia merindukan bimbingan kelompok untuk lebih aktif lagi, bimbingan kelompok lagi bisa dilaksanakan tepat waktu, apapun pesan, tentu masing-masing orang mempunyai pesan-pesan yang berbeda. Dan setelah pesan disampaikan, dan dia juga menyampaikan harapan untuk hari berikutnya, apa harapannya? Terkait dengan bimbingan kelompok. Kalau ini sudah selesai, masuk kita ke langkah yang kelima adalah penutupan. Karena tadi di ucapan terima kasih dan selamat di berdoa ada beberapa versi, di penutupan pun boleh kita menggunakan beberapa versi. Boleh ditutup dengan ucapan hamdalah, boleh ditutup doa dengan salah satu anggota kelompok, atau boleh ditutup doa menurut kepercayaan masing-masing. Kalau ini sudah selesai, kita boleh bersalaman sambil sayonara. Sayonara ini bukan harus sayonara ya. Boleh dengan bersolawat, salam-salaman, berceria, itu boleh dilakukan di pengakhiran atau di pengakhiran bimbingan kelompok. Inilah bimbingan kelompok bebas. Sementara tadi di bimbingan kelompok tugas bedanya cuma kalau bimbingan kelompok bebas tadi semua anggota kelompok menyampaikan topik bahasan. Kalau bimbingan kelompok tugas berarti pemimpin kelompok yang menyiapkan topik pembahasan. Saya rasa ini saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan langkah-langkah bimbingan kelompok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.